Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai alur penempatan P3K tahun 2021. Jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik dalam memilih lokasi penempatan ataupun dalam memilih formasi P3K tahun 2021 ini. Karena ada beberapa aturan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud teman-teman dalam memilih lokasi penempatan ataupun formasi untuk P3K tahun 2021 ini. Jadi buat teman-teman ikuti aturan tersebut jika ingin lolos seleksi administrasi P3K tahun 2021. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Dan sebelum lanjut ke alur penempatan ataupun alur pendaftaran seleksi P3K tahun 2021, di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu agar nantinya mudah dalam memilih formasi P3K tahun 2021 ini. Kita lihat yang pertama, guru honorer negeri dengan serdi atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya wajib mendaftar di sekolah tempat mengajar tersebut. Namun, jika tidak tersedia formasi bisa mendaftar di sekolah lain yang masih dalam satu instansi. Nah, untuk poin yang nomor 1 ini wajib teman-teman pahami agar nantinya tidak salah dalam memilih formasi P3K. Nah, jadi apabila di lokasi tempat teman-teman mengajar saat ini membuka formasi yang sesuai dengan serdi ataupun kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki, maka teman-teman harus mendaftar di sana. Jadi tidak boleh mendaftar ke sekolah lain, teman-teman harus mendaftar di sekolah tempat teman-teman mengajar tersebut. Namun, jika di tempat teman-teman mengajar saat ini tidak membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun serdi yang teman-teman miliki, maka teman-teman bisa mendaftar ke sekolah lain tapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus paham untuk poin yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, syarat mendapat afirmasi usia 35 tahun ke atas wajib berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi buat guru-guru honorer yang berusia di atas 35 tahun ke atas, ini akan mendapat afirmasi atau tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman. Syaratnya yaitu teman-teman harus berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi apabila nanti misalkan ada guru honorer di atas 35 tahun namun dia tidak aktif selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik, maka guru honorer tersebut tidak berhak mendapat afirmasi tambahan 15% teman-teman dari nilai kompetensi teknis tersebut. Jadi syaratnya ini harus aktif selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik. Jadi buat teman-teman yang baru masuk Dapodik tahun 2020, tahun 2021 ini tidak mendapat afirmasi tersebut karena syaratnya ini harus aktif selama 3 tahun terakhir. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, guru honorer negeri mendapat 3 kali kesempatan mengikuti tes P3K tahun 2021. Sedangkan guru swasta dan lulusan PPG mendapat kesempatan 2 kali tes. Nah, jadi untuk seleksi P3K tahun 2021 ini ada prioritas bagi guru honorer negeri teman-teman, yang mana dia diberi kesempatan 3 kali untuk mengikuti tes P3K. Sedangkan untuk guru swasta dan lulusan PPG ini hanya mendapat kesempatan 2 kali tes, yaitu pada tahap kedua dan pada tahap ketiga. Jadi buat guru honorer negeri manfaatkan kesempatan ini baik-baik teman-teman, terutama di ujian seleksi P3K tahap pertama, karena di sana ada peluang besar untuk bisa lolos menjadi ASN P3K yang tidak didapatkan oleh guru swasta dan lulusan PPG. Kemudian yang nomor 4, guru yang tidak lolos di seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga bisa mengisi formasi kosong yang dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi buat guru-guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K melalui optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Yang mana pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah teman-teman yang ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah alur penempatan ataupun alur pendaftaran P3K tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu pendaftaran.
Untuk pendaftaran, ini seluruh peserta harus mendaftar di tahap awal, pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud. Nah, jadi buat semua peserta, baik itu guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan lulusan PPG, ini semuanya harus mendaftar di awal teman-teman, walaupun jadwal ujiannya ini berbeda ataupun bertahap. Dan untuk cara mendaftar seleksi P3K, teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya, sudah kami jelaskan di sana bagaimana cara mendaftar seleksi P3K ini. Dan setelah teman-teman mendaftar, maka selanjutnya Kemendikbud akan melakukan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan oleh pelamar tersebut. Apakah layak lanjut ke tahap kompetensi atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan oleh Kemendikbud, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini kategori pendaftar. Nah, di sini ada beberapa kategori pendaftar, teman-teman. Kita lihat yang pertama, honorer negeri dengan serdi atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya. Kita lihat ujian yang pertama, guru sekolah A mendaftar di sekolah A. Nah, jadi ini yang kami bahas di awal, teman-teman. Jadi apabila di tempat teman-teman mengajar saat ini membuka formasi yang sesuai dengan serdi ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka teman-teman harus mendaftar di sana. Jadi ujian tahap pertama ini, guru yang mengajar di sekolah A harus mendaftar di sekolah A. Jadi seperti itu, harus mendaftar di sekolah tempat teman mengajar jika tersedia formasi yang sesuai dengan serdi atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Kemudian kita lihat kategori yang berikutnya, guru honorer negeri dengan serdi atau kualifikasi linier tetapi tidak tersedia formasi di sekolahnya. Untuk ujian pertama ini, guru sekolah B mendaftar di sekolah C. Nah, jadi ini berlaku apabila di tempat teman-teman mengajar saat ini tidak membuka formasi yang sesuai dengan serdi ataupun kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki, maka teman-teman bisa mendaftar ke sekolah lain tapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Contohnya seperti ini, teman-teman. Guru yang mengajar di sekolah B mendaftar di sekolah C. Jadi seperti itu, bisa mendaftar ke sekolah lain yang membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun serdi yang teman-teman miliki. Jadi seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga yaitu honorer swasta. Nah, untuk guru honorer swasta ini di ujian tahap pertama tidak mengikuti seleksi, teman-teman. Jadi dia tidak berhak mengikuti ujian seleksi di P3K tahap pertama. Kemudian lulusan PPG ini juga sama, tidak mengikuti ujian seleksi P3K di tahap pertama. Nah, jadi guru honorer swasta dan lulusan PPG ini menunggu ujian seleksi P3K yang pertama selesai, teman-teman, baru kemudian memilih formasi yang masih belum terpenuhi di ujian seleksi P3K yang pertama. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ujian yang kedua, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi pada tahap ke-1. Pemilihan formasi terbatas dalam satu daerah kewenangan. Lulusan PPG bisa mendaftar sesuai domisilinya. Nah, jadi untuk ujian di tahap yang kedua, nanti guru honorer negeri yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama ini memilih kembali, teman-teman, formasi yang masih belum terisi pada ujian seleksi P3K tahap pertama tadi. Dan juga guru honorer swasta dan lulusan PPG ini juga memilih, teman-teman, formasi untuk mengikuti ujian seleksi P3K yang kedua. Jadi seperti itu. Yang mana untuk pemilihan formasi untuk ujian seleksi P3K yang kedua ini terbatas dalam satu daerah kewenangan, teman-teman, atau hanya dalam satu instansi kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Kemudian ujian yang ketiga, kita lihat di sini, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi pada tahap 1 dan 2. Pelamar bisa memilih formasi di luar instansi atau lintas daerah. Nah, jadi pada ujian yang ketiga nanti semua guru honorer, baik itu guru honorer negeri, swasta, dan lulusan PPG, ini semuanya memilih kembali, teman-teman, formasi yang masih belum terisi pada tahap 1 dan pada tahap 2. Dan untuk pemilihan formasi di ujian yang ketiga ini boleh lintas daerah, teman-teman, atau boleh di luar kabupaten. Jadi teman-teman nanti memilih formasi mana yang masih belum terpenuhi, baik itu dalam kabupaten maupun di luar kabupaten. Jadi seperti itu untuk ujian seleksi P3K di tahap yang ketiga. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.